Aceh dan Sumatera Utara memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga awal tahun depan. Alasannya adalah masih ada beberapa daerah yang masih membutuhkan penanganan optimal, khususnya distribusi logistik dan kondisi korban yang belum sepenuhnya bisa dibiarkan berjuang sendiri pasca bencana. Ada beberapa wilayah telah beralih dari status darurat ke pemulihan. Lalu bagaimana percepatan pemulihan harusnya dilakukan? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revo Lusiriza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Diana. Mas Revo, all eyes still on Sumatera. Dengan perpanjangan status tanggap darurat ini, apa sebenarnya yang harusnya lebih didorong pemerintah pusat dan daerah? Ya Diana, yang tentunya sama seperti yang sebelumnya ya. Yang pertama harus memetakan sebenarnya kebutuhan dari para korban bencana itu apa saja gitu ya. Sejauh ini kan sebenarnya semua pihak gitu ya, baik itu BNPB, pemerintah, BNPB, TNI, Polri, relawan, baik itu dari sipil maupun dari semua organisasi, itu sama-sama bahu-membahu di sana gitu ya. Dan kemudian juga termasuk kita di media gitu, kita memberitakan sebenarnya kebutuhannya apa saja. Yang tentu harus dipetakan tentu itu sebenarnya kondisi realnya seperti apa yang terjadi di Sumatera, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Kemudian dari situ setelah kondisi realnya seperti apa, kebutuhan dari para pengungsi dan korban itu apa saja, dan kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Dan sejauh ini kan ketika Gubernur Aceh maupun beberapa daerah juga memperpanjang tanggap darurat, sebenarnya kan juga mereka-mereka ini selaku penanggung jawab di daerah itu sudah bisa memetakan kondisi yang ada gitu ya, sehingga memang harus diperpanjang tanggap daruratnya. Dan kalau kita berdasarkan pantauan dari tim kita di lapangan, memang kondisinya masih banyak yang masih harus dilakukan gitu ya. Lumpur-lumpur masih menimbun banyak tempat, kemudian juga banyak juga para pengungsi yang masih harus tinggal di korban bencana yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Bahkan jurnalis kita sendiri yang berdomisili di Aceh Tamiang misalnya sampai saat ini juga masih tinggal di hunian atau di tenda pengungsian karena memang rumahnya masih belum bisa ditempati sampai saat ini. Nah, kalau memang kemudian kita bisa memetakan kebutuhannya apa saja, nah langkah-langkah berikutnya adalah bagaimana kemudian bisa mendistribusikan atau bisa memberikan bantuan kepada para korban itu dengan lebih cepat dan tepat sasaran, Diana. Saya pikir kita semua tentu sama gitu ya, kita semua sama bahwa untuk menanggulangi bencana di Sumatera ini tidak bisa dilakukan secara sektoral atau masing-masing dari pihak demi pihak itu, tapi semua pihak harus saling bantu-membantu dan saling bergotong royong untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi di Sumatera, Diana. Sepakat sekali Mas Revo, karena kalau kita bicara soal perkembangannya sesungguhnya memang mungkin status tanggap daruratnya itu diperpanjang, tetapi kalau bicara Aceh itu ada 24 daerah yang masuk masa transisi dari darurat ke pemulihan. Kemudian ada Sumatera Utara, itu juga ada 10 daerah yang juga beralih statusnya. Di Sumatera Barat ada 8 daerah. Nah sebenarnya kan kalau tadi Mas Revo menyinggung soal pemetaan daerah untuk optimalisasi bantuan ini sebenarnya sudah tersedia, karena wilayah-wilayah ini sudah dipetakan yang mana yang masih merah, yang mana yang kuning, yang mana yang hijau. Nah, tapi Mas Revo menyoroti tidak, apakah ada kurangnya koordinasi bantuan begitu yang menyebabkan ada beberapa daerah yang mungkin statusnya dari merah untuk menuju kuning saja itu masih cukup sulit begitu. Karena kalau bicara koordinator, sebenarnya ada Menko PMK yakni Pak Pratik sebenarnya yang didapuk untuk menangani bencana ini. Menurut Anda seperti apa koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah, khususnya lebih dari sebulan pasca bencana banjir di Sumatera? Mungkin bukan koordinasi ya Diana, karena memang kan kondisi medannya berat gitu ya, yang seperti kita sampaikan juga di beberapa laporan kita gitu ya, maupun juga dalam editorial kita sebelumnya gitu, bahwa bencana di Sumatera ini kan medannya berat gitu. Dalam kondisi normal saja misalnya untuk mencapai Aceh Tamiang misalnya gitu ya Diana ya, itu kan dari bandara terdekat, taruhlah dari Kuala Namu, itu kan membutuhkan waktu bisa 5-6 jam dalam kondisi normal ke pusat kotanya gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan ke wilayah terdampak yang ada di wilayah pegunungan, tentu menjadi lebih sulit lagi gitu Diana. Jadi kondisi Medan memang seperti yang disampaikan oleh dalam konferensi pers
eh, 2 minggu lalu ya, sekitar 2 minggu lalu gitu ya, ketika pemerintah sendiri, pemerintah pusat pada waktu itu yang di konvers dihadiri oleh banyak menteri gitu ya, menyampaikan bahwa salah satu yang menyulitkan adalah kondisi medannya gitu, Diana. Kita tahu juga bahwa untuk memulihkan listrik misalnya di beberapa tempat gitu ya, petugas sampai harus menggotong-gotong trafo melewati medan-medan yang cukup berat gitu. Nah, ini yang tentu kalau misalkan dikatakan apakah ada koordinasi yang lemah, tapi kita sih menilai sebenarnya bukan koordinasinya, tapi memang pada medan yang cukup berat. Apalagi kan yang kita tahu gitu ya, kita lihat gitu, banyak tempat yang tertimbun lumpur lebih dari 1 meter gitu, rumah-rumah, baik jalan dan sebagainya. Sementara untuk mengirimkan ekskavator misalnya alat berat ke titik-titik bencana tentu membutuhkan upaya yang cukup sulit gitu, Diana. Menggotong ekskavator tentu nggak mudah gitu ya, apalagi kalau misalkan jembatannya wilayah-wilayah itu masih putus. Kita mengapresiasi kerja-kerja petugas yang baik itu TNI, Polri maupun relawan yang sipil gitu ya, yang sudah membangun jembatan Beli, percepatan-percepatan untuk membuka akses ke wilayah-wilayah yang selama ini terputus. Dan kita tahu selama dalam laporan-laporan kita misalnya jembatan Beli, jembatan darurat sudah bisa terbangun di beberapa titik, di banyak titik ya. Nah, kita berharap tentu setelah akses-akses yang sebelumnya terputus sekarang sudah mulai bisa dilalui, maka ini juga akan mempermudah proses distribusi bantuan, baik itu pangan atau bantuan-bantuan lain seperti alat berat dan lain sebagainya, sehingga proses rehabilitasinya bisa makin dipercepat, Diana. Mungkin poin pentingnya adalah juga beralih begitu ya Mas ya, tidak hanya distribusi logistik, menyoal apa saja kebutuhan pokok yang belum tercukupi dari terbukanya akses-akses tersebut, tapi juga soal rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Misalnya kemana selanjutnya mereka akan tinggal, kemudian ditambah lagi menyusul adanya puncak siklon Senyar begitu ya. Sekiranya sebenarnya fokus pemerintah itu harus seperti apa Mas? Pemerintah pusat seperti apa, pemerintah daerah seperti apa? Karena selain masalah lanjutan tapi juga ada antisipasi dari siklon susulan begitu yang kita tidak mau terjadi hal serupa. Kita tahu juga ada beberapa wilayah Aceh yang juga kembali terendam banjir begitu, Mas Revo. Iya, Diana, kalau kita lihat memang kan BMKG juga masih meramalkan bahwa potensi-potensi terjadi siklon masih ada di wilayah di Indonesia gitu ya. Dan ini sebaiknya juga tidak, alarmnya tidak hanya untuk wilayah bencana seperti saat yang sudah terlanda gitu ya, seperti Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, tapi juga ke wilayah-wilayah lain di Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara prioritas, sekarang tentu prioritasnya pada pengungsi gitu ya. Setelah pemenuhan kebutuhan pokok pengungsi, apakah itu pangan, kemudian pakaian, selimut hangat dan sebagainya, kemudian hunian sementara, baru kemudian kan kita bisa beranjak gitu ya, bagaimana merehabilitasi, merekonstruksi wilayah-wilayah atau pemukimannya gitu ya. Kalau sekarang masih tinggal di pengungsian, tenda pengungsian, kapan bisa tinggal di hunian yang lebih permanen gitu ya? Apakah memperbaiki rumah-rumah yang rusak atau membangun baru? Setelah itu kemudian prioritas berikutnya tentu adalah kalau memang apakah bencana ini seperti yang kita tahu gitu ya, bencana ini kan memang ada faktor alam di sana, tapi juga dugaan terjadinya adanya faktor manusia, pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap lingkungan gitu ya, tentu ini juga harus berjalan gitu ya. Penindakan terhadap perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan di wilayah-wilayah bencana tersebut juga harus berjalan. Selanjutnya kemudian bagaimana berikutnya adalah menggerakkan roda perekonomian. Nah, ketika saat ini ketika para pengungsi mungkin fokusnya masih pada pemenuhan pangannya, tapi kan ini tidak bisa seterusnya begitu. Mereka harus mendapatkan lagi bagaimana penghidupannya, pekerjaannya. Kalau misalkan sebelumnya adalah petani, bagaimana memulihkan sektor-sektor pertanian. Kalau memang sebelumnya harus pedagang, bagaimana memulihkan sektor-sektor perdagangan perekonomian yang di sana.
kita pikir langkah-langkahnya tentu seperti itu, Diana, dan ini tentu membutuhkan waktu yang relatif panjang. Kalau misalkan kita lihat dengan kerusakan yang sedemikian masif, tentu ini butuh kerja-kerja maraton yang cukup panjang ke depan. Dan tentu ini adalah koordinasi antara pusat dan daerah, tentu terus dibutuhkan, dan juga bagaimana dengan kerjasama dengan organisasi-organisasi sipil yang punya keinginan baik untuk membantu pemulihan bencana yang ada di Sumatera, dan itu tentu harus diakomodir juga. Niat-niat baik dari semua pihak yang ingin membantu Aceh tentu harus dibangun, harus diakomodir bersama-sama, karena inilah memang fitrahnya kita gitu ya, di Indonesia ini kan orang Indonesia, sisi baiknya adalah kita punya semangat gotong royong, dan ini yang harus dioptimalkan di dalam pemulihan bencana ini. Kita harapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga mungkin teman-teman dari aktivis begitu ya Mas ya, tetap bisa saling kompak, bahu-membahu, dan mungkin koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah bisa saling berkoordinasi begitu ya. Mungkin pemerintah pusat fokus soal rekonstruksi dan juga rehabilitasi, pemerintah daerah fokus juga untuk mendistribusikan logistik, terutama untuk daerah-daerah yang aksesnya masih terputus, atau mungkin juga mulai membangun sekolah-sekolah yang sekiranya juga kita tahu betul begitu ya Mas ya, sebentar lagi tahun Januari begitu, tahun baru, artinya sebenarnya seharusnya anak-anak sekolah sudah mulai masuk begitu. Kita harapkan yang terbaik untuk teman-teman kita di Sumatera, yang pasti doa dan juga atensi kita juga tidak boleh luput dari teman-teman di Sumatera. Terima kasih sudah berbagi pandangan Anda, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza, malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, Diana.